Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syian Ali Ahmad dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah. Sebelum itu saya akan menjelaskan riwayat singkat Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Al-Khidir bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani Al-Damaiki atau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusan telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu, beliau terkenal sebagai penulis, orator, sekaligus pemimpin perang yang handal. Pada masa mudanya, ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada tahun 1268 Masehi. Pada waktu itu ia hampir berusia 6 tahun. Pada tahun 1282 Masehi ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya seperti Majmu' Fatawa Syekh al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah serta Al-Hisbah fi Al-Aslam. Selain karya tersebut, Ibnu Taimiyah mengarang buku mencapai 300 jilid, antara lain Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf Ashab Al-Jalum, Fatwa Ibnu Taimiyah, Al-Sarim, Al-Maslul, Al-Syatim, Ar-Rasul, serta As-Sarim, Al-Masrul fi Bayan Wajibat Al-Ummah, Nahwa Ar-Rasul, Al-Jawab Al-Sahih liman Madala Din Al-Masih, dan sejumlah buku lain di bidang fikih. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 Hijriah dan dikebumikan di pemakaman kaum Sufi. Kemudian tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, kompensasi dan harga. Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu satu, kompensasi yang setara ataupun iwad al-mithl, diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan. Yang kedua yaitu harga yang setara. Ibnu Taimiyah membedakan ada dua jenis harga, yaitu harga yang tak adil atau terhalang dengan harga yang adil atau disukai. Harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi dua kata adil dan setara sering digunakan atau saling mengganti. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban. Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara hukum sebagai hal yang sepadan
dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip la dharor, yakni tidak melukai dan merugikan orang lain, sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu, dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus, atau harga yang setara itu sesuai dengan keinginan, atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Selain itu, Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan harga di pasar jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal atau al-wajh al-ma'ruf, tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil. Kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang, misalnya karena menurunnya suplai atau penawaran, atau meningkatnya jumlah penduduk, yaitu meningkatnya permintaan. Itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barang mereka pada harga khususnya merupakan paksaan yang salah. Yang kedua yaitu keuntungan yang setara atau adil. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum, tanpa merusak kepentingan dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat eksploitatif, atau situasi di mana masyarakat tidak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. Ia juga berpendapat bahwa seorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkannya dibolehkan melakukan itu, tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya, dan sebaiknya tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuhkan. Yang ketiga yaitu mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau berkata, naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuannya penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia. Ibnu Taimiyah mengidentifikasikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu satu, keinginan penduduk atas jenis yang berbeda dan sesekali berubah-ubah. Yang kedua, perubahannya tergantung pada jumlah para peminta. Yang ketiga, meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, baik kecil atau besar, berpengaruh terhadap menguat atau melamanya tingkat kebutuhan atas barang. Yang keempat, harga berubah-ubah sesuai dengan siapa saja pertukaran barang itu dilakukan.
Yang kelima, harga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli. Dan yang keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya pemilikan oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam ataupun yang menyewa. Dan sekarang tentang regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu satu, tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang tanpa dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua, adil dan sah. Saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur jika penduduk sangat membutuhkannya. Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan sehingga kepentingan dua pihak penjual dan pembeli terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah. Jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas, ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Dan yang terakhir, uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya. Dan juga para penguasa jangan mempelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin. Bahkan pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun itu pencetakannya agar kesejahteraan publik terjamin. Karakteristik dan fungsi uang. Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang, yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan atsman ataupun harga yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang, dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang yang dengannya jumlah nilai barang-barang dapat diketahui, dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri. Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang. Karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan dan tanpa penundaan. Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhan. Penurunan nilai mata uang. Ibnu Taimiyah menantang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan penguasa seharusnya mencetak fulus sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Pernyataan tersebut memperlihatkan Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah mata uang, total volume transaksi, dan tingkat harga. Pernyataannya tentang volume fulus harus disesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun termasuk penguasa dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjualnya dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang. Mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran.
Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut. Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semoga mereka yang semula mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarnya dengan mata uang yang baik. Dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarnya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa lagi ke daerahnya. Dengan demikian nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur. Pada pernyataan tersebut Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Di sisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tersebut dan mencetak jenis mata uang lain untuk penduduk, itu akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang. Karena jatuhnya nilai mata uang yang lama menjadi sekedar barang dagangan biasa. Berarti pemerintah bertindak zalim kepada mereka dengan menghilangkan nilai tinggi sebenarnya yang mereka miliki. Lebih dari itu, jika nilai intrinsik dari koin itu berbeda, itu bisa menjadi sumber keuntungan bagi seseorang yang mengumpulkan mata uang koin yang lebih buruk dan ditukarkannya dan kemudian membawa ke negeri lain untuk ditukarnya lagi nilainya untuk dibawa ke negerinya. Akibatnya barang-barang milik penduduk akan hancur. Yang terakhir, kerjasama menurut Ibnu Taimiyah. Yang keenam, Ibnu Taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama transaksi yang berpijak pada asas keadilan dan yang berpijak pada asas kedermawanan dan manfaat. Transaksi yang berpijak pada asas keadilan ada dua kategori. Yang pertama yaitu transaksi melalui pertukaran, yang kedua transaksi melalui kerjasama. Transaksi kerjasama ada dua kategori. Yang pertama kerjasama dalam kepemilikan dan kerjasama dalam kontrak yang terdiri dari silkah al-inan, syirkah al-awadan, syirkah al-wujuh, syirkah al-muwafadhah, dan yang terakhir syirkah al-mudharabah. Yang ketujuh, kebijakan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar, seperti menghapuskan kemiskinan, pengawasan mekanisme pasar, mengontrol ekspansi mata uang, dan mengawasi penurunan nilai mata uang, serta perencanaan ekonomi. Yang kedelapan, institusi hizbah. Tujuan dari institusi hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Seseorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai muhtasib haruslah memiliki integrasi moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar, dan urusan industrial. Melalui hizbah, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosioekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi seperti mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk,
penimbunan barang dan praktik riba. Selain itu, muhtasib juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, pelaksanaan kewajiban agama dan kerja pemerintahan. Sedangkan fungsi ekonominya terdiri dari satu, memenuhi dan mencukupi kebutuhan. Pengawasan terhadap industri, pengawasan atas jasa dan pengawasan atas perdagangan. Yang kesembilan, keuangan publik. Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Pembagian atas penerimaan publik menjadi 3 kategori, yaitu ghanimah, sedekah, dan faid. Dan yang berkaitan pula dengan pembagian kategori serupa dalam pengeluaran publik. Ia melarang pengelakan pajak dan menasihati para pedagang untuk bersikap adil dalam pengenaan dan pengumpulan pajak meskipun itu atas pajak ilegal. Ia mengingatkan konsekuensi dari pengenaan pajak yang diskriminatif dan tidak adil. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.